What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan kita. Kita berjumpa lagi, bertemu lagi untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kehidupan kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kehidupan kita harus berjalan bersama dengan firman Tuhan. Karena kalau dengan firman Tuhan ada bersama-sama dengan kita akan dibawa, dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang rahasia 10 darah anak gadis. Saudara-saudara, 10 darah ini terbagi atas 2 bagian. Ada 5 yang bijaksana dan ada 5 yang kurang bijaksana. Atau firman Tuhan bilang yang bodoh, saudara-saudara. Dari sekolah minggu kita sudah mendengar akan kisah ini, ya, cerita-cerita tentang 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. Hari ini kita mau belajar akan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, cerita firman Tuhan ini terdapat dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ayat ini menceritakan tentang 10 darah gadis, ya, sedang menanti-nantikan kedatangan pengantin mereka. Sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki mereka. Nah, ini menggambarkan akan kehidupan kita gereja Tuhan sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Menjemput kita hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan menjadi mempelainya Tuhan, menjadi pengantin surganya Tuhan. Ya, kita akan menikah secara rohani dengan Tuhan, dan sementara kita di dunia ini kita menanti-nantikan Dia untuk datang menjemput akan kehidupan kita. Nah, di masa menantikan ini, apa yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan untuk menantikan Dia? Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari. Ya, inilah kebenaran rahasia kebenaran firman Tuhan yang kita lihat hari ini. Nah, 10 darah anak darah ini berbicara tentang kita, gereja Tuhan. Berbicara tentang kita, hamba-hamba Tuhan, ya. Dan gereja Tuhan, sekali lagi gereja Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini bukan berbicara tentang bangunan gereja, bukan berbicara tentang fisik, tetapi ini berbicara tentang pribadi masing-masing kita lepas pribadi. Jadi gereja Tuhan ini berbicara tentang pribadi kita. Nah, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa gereja Tuhan atau pribadi kita di akhir zaman ini terbagi 3 bagian. Ada gereja mengandung, ada gereja menyusui, dan ada gereja yang terpilih. Ya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 24, ya. Matius 24 ayat 19 sampai yang ke-22, ya. Di situ terbagi 3 bagian, ya. Terbagi 3 bagian, yaitu gereja mengandung, gereja menyusui, dan gereja terpilih. Siapa sebenarnya gereja mengandung ini? Pribadi seperti apa gereja mengandung ini? Ya, kita lihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-5. Yohanes 3 ayat ke-5. Kita buka kebenaran firman Tuhan, Yohanes 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, firman Tuhan katakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan daripada air dan roh, dia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gereja mengandung adalah gereja atau pribadi-pribadi kita, ya, yang belum dilahirkan baru daripada air dan roh, belum mengalami pertobatan yang sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupannya, ya. Orang yang sudah dikatakan Kristen, tetapi Kristen yang hanya ada di kulit, Kristen yang ada dalam tanda pengenal saja atau KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen yang hanya mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Bahkan firman bilang mereka belum lahir baru daripada air dan roh. Apa itu lahir baru daripada air dan roh? Lahir baru daripada air dan roh adalah baptisan air, baptisan roh, dan kepenuhan Roh Kudus.
Jika kita sudah dibaptis dengan air, kita harus meningkat ke langkah yang berikut. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, dan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan sukacita melimpah di dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru daripada air dan roh, dia harus hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Nah, itulah gereja-gereja yang mengandung, atau pribadi-pribadi kita yang belum bertobat. Ya, kita hari Minggu masuk gereja, tetapi kehidupan kita masih jauh daripada Tuhan. Ya, kita masih sering melakukan hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Inilah orang-orang yang belum bertobat sesungguh-sungguhnya di dalam Tuhan. Kemudian, apa itu gereja menyusui? Siapa itu gereja menyusui? Gereja menyusui adalah gereja-gereja yang belum dewasa di dalam Tuhan. Ingat, sekali lagi, pengertian gereja bukan pengertian fisik bangunan merek gereja, tetapi berbicara tentang pribadi kita masing-masing. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang keempat. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang keempat. Kita buka kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 1 ya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, puji Tuhan. Gereja menyusui adalah gereja-gereja yang belum dewasa. Dan makanannya apa? Susu. Anak-anak atau kanak-kanak itu adalah makanannya yang lembut-lembut saja, susu, ya. Tidak mau firman Tuhan yang keras, tidak mau firman Tuhan yang menemplak kehidupan mereka. Kalau ke gereja firman Tuhan menegur dengan keras, mereka akan lari. Yang datang ke gereja hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang indah-indah saja. Tapi kalau mau menemplak dosa-dosa mereka tidak mau, saudara-saudara. Ini adalah gereja yang tidak mau didewasakan di dalam Tuhan. Gereja yang baik adalah gereja yang mau bertumbuh di dalam Kristus. Gereja yang baik adalah gereja yang mau dewasa bersama Tuhan, dewasa rohaninya, ya. Ingat, yang layak menikah adalah orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak atau anak-anak tidak layak menikah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, gereja, tipe gereja yang ketiga atau tipe pribadi yang ketiga adalah gereja-gereja yang terpilih oleh Tuhan. Ini adalah gereja-gereja yang sudah bertobat, pribadi-pribadi yang sudah bertobat, pribadi-pribadi yang sudah lahir daripada air dan roh, pribadi-pribadi yang sudah dewasa, bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mereka-mereka inilah yang akan siap menikah dengan Tuhan. Dalam rahasia kebenaran firman Tuhan, kita, gereja Tuhan itu akan menikah dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas di pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang rahasia kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat dulu rahasia tentang 10 anak darah. Nah, mereka 10 anak darah ini membawa pelita. Masing-masing mereka membawa pelita. Pelita itu berbicara tentang apa? Pelita itu berbicara tentang firman Tuhan. Nah, gereja Tuhan pasti memegang akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bedanya, ada yang berpegang teguh dan ada yang tidak berpegang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. 5 darah yang bodoh, gereja atau pribadi yang memegang firman Tuhan, tetapi tidak teguh memegang akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Mereka gampang terpengaruh dengan keadaan duniawi. Mereka gampang terpesona dengan keindahan duniawi. Sehingga di dalam kehidupan mereka mengiring Tuhan, di dalam kehidupan mereka menanti-nantikan kedatangan Tuhan, selain mereka ke gereja, mereka juga melakukan hal-hal duniawi. Sehingga ketika Tuhan datang, mereka dalam posisi tidak siap menantikan Tuhan. Ya, itu sehingga mereka tidak membawa apa? Mereka hanya bawa pelita, tetapi mereka tidak bawa minyak.
Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menguatkan kehidupan kita. Kalau kita hanya pegang firman dan tidak pegang Roh Kudus, atau sebaliknya kita cuma pegang Roh Kudus, kita tidak pegang firman, maka itu tidak akan bisa dalam kehidupan kita. Karena firman dan roh itu harus berjalan bersama-sama, saling menguatkan, saling meneguhkan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga minyak itu berbicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Jika kita sudah penuh dengan firman, maka kita harus penuh juga dengan Roh Kudus. Kita akan mengalami namanya kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, 5 darah yang bodoh ini, ketika Tuhan datang, mereka tidak dibawa. Ketika Tuhan datang menjemput gereja Tuhan, mereka tertinggal. Karena apa? Masih kanak-kanak, belum bertobat, tidak dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak mau menikah dengan orang-orang yang kanak-kanak. Tuhan hanya mau menikah dengan orang yang sudah dewasa. Sehingga mereka tertinggal. Nah, tertinggal di dunia, apa yang terjadi kepada mereka? Dalam kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Di situ dikatakan ada penyiksaan antikris. Coba kita lihat Wahyu 9 ayat 4 sampai yang ke-6. Wahyu 9 4 sampai ke-6. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau pohon-pohon maupun pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan ada suatu masa di mana antikris berkuasa, ya, dan gereja-gereja yang tertinggal ini masuk dalam penyiksaan antikris. Selama berapa lama firman Tuhan bilang tadi? Selama 5 bulan lamanya, ya. Di situ dikatakan bahwa akan ada penyiksaan yang luar biasa. Dan maut ditarik, maut dihilangkan. Dan orang-orang ada dalam masa itu mau mencari mati, tetapi tidak mendapatkan mati. Dan terus mengalami penyiksaan dalam kehidupan mereka. Marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan, marilah kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Kita jangan sampai melewati masa ini, saudara-saudara. Kita jangan sampai masuk dalam penyiksaan antikris ini. Biarlah kita ketika Tuhan datang menjemput gerejanya, kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan dan tidak tinggal di dalam dunia melewati masa-masa penyiksaan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan membentuk kehidupan kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan ketika waktu itu tiba, kita diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan berbicara tentang 5 darah anak yang bijaksana. 5 darah anak yang bijaksana ini selain membawa firman, selain membawa pelita, tapi mereka pun membawa Roh Kudus, ya. Mereka membawa minyak, ya, pelita dan minyak di bawah, persiapan mereka untuk menantikan akan Tuhan, ya. Gereja ini adalah gereja yang akan menjadi pengantinnya Tuhan. Gereja yang siap, gereja yang dewasa, gereja yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, gereja yang sudah bertobat, lahir baru daripada air dan roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, meningkat langkah iman mereka, dan terus bertahan dalam kesetiaan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka inilah yang siap menikah dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, mereka terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kalau yang tadi tertinggal bersama antikris, sedangkan yang diangkat oleh Tuhan, ya, mereka akan berpesta dengan Tuhan. Mereka akan siap menikah dengan Tuhan, bahkan akan masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Mari jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita mau bertumbuh di dalam iman. Kita mau setia dalam pelayanan. Kita mau berharap terus kepada Tuhan, berpegang dalam firman Tuhan, menjadi dewasa di dalam firman Tuhan, menjadi gereja Tuhan, pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bijaksana, yang selalu menyiapkan firman dan roh dalam kehidupan kita, supaya kita mau siap terangkat bersama Tuhan, menjadi pengantinnya Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saya berdoa supaya kita terangkat bersama-sama, dan saya berdoa supaya kita semua menjadi pengantin-pengantinnya Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sekiranya bisa memberkati akan kehidupan kita, dan sampai kita bertemu lagi di kesempatan yang lain untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan kita. God bless you. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what